Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dou Sheng. Hanya dua kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa dihancurkan. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu akan lama dibasuh dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak ada yang selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta karun. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douki mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok yang kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Mata Xiao Yan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiao Yan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu. Ini adalah... Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam, air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin.
Suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Bang! Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Douzong. Semuanya, harap ikuti aturan Sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk menawar. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara pelan. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana auranya dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, lelang air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan dimulai. Lelang yang sangat besar menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu orang-orang di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai ludah transformasi tubuh bodhisattva ini, secara alamiah mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Anehnya, kursi VIP sepi. Bahkan faksi besar itu, yang siap membuat masalah lebih awal, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut ke sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk lengan kursi mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Haha, ini aku yang tua yang belum menjelaskan diriku. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Dengan segera, dia tampak telah pulih saat dia dengan lembut tertawa dan berkata, karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap pelelangan sendirian dan mengeluarkan barang yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, diriku yang dulu akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi-faksi besar ini untuk ditukar juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tahu, apalagi faksi besar dan ahli yang mengguncang daerah sudut hitam. Xiao Yan juga terkejut dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika sesuatu yang diambil seseorang begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mendambakannya, itu mungkin akan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik suasana yang sedikit rileks. Baru saat itulah dia tersenyum samar. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung pelelangan tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan bertambahnya kerapatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa keras dan jelas Mo Tianxing ditransmisikan saat tahap pelelangan ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semuanya, saya pikir Anda harus bisa yakin sekarang, kan? Jika demikian, silakan mulai menawar. Bagaimanapun, setiap orang harus mengikuti aturan. Cukup masuk sendiri. Jangan masuk berkelompok. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang dulu akan mengacau di depan semua orang. Cukup banyak orang yang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Sekte Kaisar Hitam berani mengacau di tempat seperti ini, kemungkinan mereka tidak ingin terus berkerumun di wilayah sudut hitam. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka, Sekte Kaisar Hitam hanya bisa dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi.
Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang membara saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria paruhbaya itu menghilang ke dalam pilar cahaya. Dia telah menghabiskan semua usahanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan dapat diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang jelas telah datang. Kenapa aku tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiao Yan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang lebat. Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini. Apalagi, mengingat kekuatanku, bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam 5 menit. Xiao Yan terkejut sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria paruhbaya yang besar berjalan keluar dari pilar di depan banyak sekali tatapan di pelelangan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan kembali ke kursinya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia keluarkan tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di dalam hati akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa lelang berjalan sangat mulus setelah awal yang tidak mulus. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka keluarkan. Xiao Yan tidak terburu-buru memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan kemajuan acara tersebut. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli skill bayangan gelap sebelumnya, perlahan berdiri sementara Xiao Yan diam-diam menunggu. Hati Xiao Yan sedikit menggigil saat melihat orang tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat pelelangan yang tidak bisa dia lihat. Oleh karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki reputasi di antara generasi yang lebih tua dari daerah sudut hitam. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari lembah api iblis, penatua pertama Sukian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat melesat. Orang tua berhidung elang tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempatnya dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Do Uzong biasa, pasti adalah seorang elit Do Uzong. Wilayah sudut hitam, memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar orang ini sebelumnya. Tidak disangka bahwa kekuatannya sehebat ini. Wajah Xiao Yan menjadi serius di bawah jubah hitam saat dia bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki tua berhidung elang itu menghilang sedikit bergetar saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya bersinar dan muncul sekali lagi. Wajahnya tersenyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah berkedip dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke kursinya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat melihat gerakannya yang santai.
Penatua pertama Fang Yan dari lembah api iblis akhirnya berdiri setelah giliran pria tua berhidung elang misterius ini. Wajahnya membawa senyuman saat dia perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta karun sejati. Xiao Yan mempelajari Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke kursinya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, di kejauhan, berdiri di hadapannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan langsung tertegun saat melihat pemandangan ini. Tujuan dari gerbang Xiao kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, mengingat dasar gerbang Xiao, bagaimana ia bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Mo Tianxing? Mata Xiao yang tiba-tiba melirik penatua pertama Suqian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit. Penampilannya tidak menunjukkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyuman. Tampaknya sekte Kaisar Hitam tidak mengevaluasi hal yang telah mereka keluarkan dengan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menarik banyak tatapan yang berisi berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukanlah sesuatu yang membuat Xiao Yan merasa terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya intens saat tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di atas panggung lelang. Ada seorang pria tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qishan, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Haha, Mr. Yan Xiao. Aku yang dulu akhirnya menunggumu untuk melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir tidak berbeda dengan tatapan yang biasa dia lihat pada seekor kambing gemuk besar. Xiao Yan diam-diam dan dingin menertawakan mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya saat melihat cairan kental di dalamnya. Tampaknya ia memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Haha, ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekte Kaisar Hitamku tidak berani membuat tiruan dari benda ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa, bolehkah saya tahu apa yang akan Pak Yan Xiao gunakan untuk menukar air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini? Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan Mo Tianxing yang agak panas. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat besar seukuran mata naga yang sebagian terlihat di botol giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 kelas atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin sekte itu mau telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol giok perlahan terbang ke arah Mo Tianxing sementara Xiao Yan berbicara. Zong Breaking Pill. Mo Tianxing dan Qishan di belakangnya gemetar saat mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka.